kami dari Sumsel Reptil mengucapkan selamat kepada Reptil Edik Wijaya. Semoga kedepannya dunia reptil Palembang tambah maju. Sebenarnya sih bagus sih, sering kita get bareng nanti bisa. Ya, pokoknya sih tetap solid lah ke depannya dunia reptil Palembang. Tambah sedikit jadi lebih mempromosikan lagi reptil yang selama ini mungkin agak tabu di tengah masyarakat kan. Jadi lebih banyak orang yang mencintai reptil dan juga menjadi semacam ajang edukasi juga ya. Tapi di sesi sharing ini ada, kami akan mengambil pendapat terbaik untuk giveaway kita hari ini. Jadi giveaway kita kan ada 3 hewan, banana, gecko, sama iguana. Kira-kira yang mau dikocok yang mana? Banana, gecko, atau iguana? Yang diundi. Yang mau diundi, kira-kira apa? Galonnya. Oh, kira-kira apa? Kira-kira apa lah? Iguana? Apa gecko? Iguana kisaran rego 400, banana kisaran rego 400, gecko kisaran 400. Nah, ngomong kisaran biar kamu punya yang tinggi lah. Paling tinggi lah. Mungkin yang kita kocok dari iguana. Iguana sepakat ya enggak? Sepakat ya. Iguana ya. Maju Ge. Hewan ini terakhir. Mas balik. Bagaimana pendapat teman-teman? Ini bebas ya, mau jawab siapa aja. Berapa orang? Bagaimana pendapat teman-teman tentang hewan wildcat? Hewan yang ditangkap langsung dari alam. Hewan yang ditangkap dari alam itu sangat merusak lingkungan, apalagi buat populasinya kan. Secara tidak langsung kita itu memutus populasi yang ada di lingkungan alam itu. Ibaratnya kalau mereka sudah biasa di alam, apalagi yang endemik Indonesia, itu pasti sudah merusak populasi juga di tempat itu sendiri. Ya benar. YouTuber kita ini. Ini tanggapannya soal misi ya? Iya, tentang hewan misi. Kalau soal pendapat saya, kalau soal misi itu sebenarnya lebih baik mereka tinggal di alam. Dan hewan yang ada di alam itu kan fungsinya juga menjaga ekosistem di alam dan juga kalau memang terus-terus ditangkap itu juga akan merusak ekosistem. Dan seperti berdirinya Reptile Corp ini juga itu kan untuk menghambat seperti adanya penangkapan liar. Jadi dengan adanya Reptile Corp yang menyediakan berbagai jenis reptil, jadi itu akan setidaknya meminimalisir. Kita mungkin tidak akan bisa menghambat semua orang itu tidak menangkap, karena kita kan tidak tahu makhluk hidup itu apa, manusia itu banyak dan kita tidak bisa menghalangi orang satu persatu. Nah, dan jadi mungkin dengan adanya Reptile Corp ini bisa menjadi solusi biar orang tidak lagi menangkap di alam. Dan masukan buat saya juga kedepannya biar menambah lagi koleksi dan pilihan selain reptil yang berkaki juga yang tidak berkaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk tanggapan saya sih, kalau untuk alam sih, untuk alam WC khususnya untuk ular, hampir 6 tahun ini untuk ular WC ada 2 saya sepasang. Jadi selama ini tanggapan saya selalu tidak nangkep banyak ya. Kalau saya pribadi untuk WC itu kita tangkap untuk menyelamatkan kami. Kalau ular WC kan jadi 2 orang, selamatkan sampai detik ini sempat menetas. Dan anaknya banyak juga, sampai 19 ekor untuk WC untuk ular reptik ya. Jadi sampai detik ini WC itu sudah 4,5 meter.
dia itu tangkapan alam untuk menyelamatkan karena ada satu cacat satu kondisi bagus sambil itu kalau saya pribadi untuk menyelamatkan jangan sampai dibunuh di alam dia. Aku Andre tentang Waketch atau WC. Sedikit cerita di dusunku, aku dari Babatongan, satu dusun Alif dan juga Arafat. Waktu pagi-pagi pakai sepeda dan melihat kucing hutan tertabrak oleh mobil. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di dunia binatang juga kucing hutan itu termasuk binatang yang tergolong ingin diselamatkan karena sebenarnya sudah sedikit yang ada di Indonesia. Nah, mengenai WC sendiri, seperti kata-katanya tadi, jadi tujuannya itu adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk dijual, disewa, ataupun dimanfaatkan untuk diri sendiri dan lain sebagainya, tapi lebih menyelamatkan. Sekarang bukan ini sebenarnya bukan bentuk pertanyaan kami yang bertanya. Masalah ini yang digunakan jawabannya sih. Bagaimana cara teman-teman untuk mensosialisasikan hewan reptil yang bisa dipelihara, karena yang banyak masyarakat tahu seperti kayak iguana, ada yang bilang itu buaya, ada yang bilang itu biawak, ada yang bilang anda, iguana dibilang anda, kayak ini dibilang biawak, padahal hewan reptil ya kadal benar, tapi bukan biawak gitu kan. Nah, bagaimana teman-teman mau membuka mindset mereka, masyarakat, solusi ya teman-teman, untuk mensosialisasikan bahwa hewan itu bukan hanya ular, reptil itu bukan hanya ular, bukan hanya biawak, tapi banyak yang lain dan bisa dipelihara. Dan satu lagi, bisa ditekankan hewan itu tidak berbahaya. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari itu bisa menanggapi. Boleh. Jika ada pertanyaan lagi kamu jawab dong, Kak. Gila. Mungkin kalau tadi kan melalui media sosial itu karena kan orang-orang sekarang kan seperti tentang media sosial media. Jadi dengan melakukan sosialisasi dari sana juga bisa memberi pemahaman kepada orang sekalian, mungkin juga kita sambil jalan juga menambah ilmu, menambah tujuan, dan kita juga dari situ kan bukan kita sendiri yang melakukan sosialisasi, kita juga bisa melakukan mulai orang lain, mulai dari orang awam mungkin sampai ahlinya. Dan juga kalau seperti kayak saya kan kalau di rumah kalau lagi ngeluarin kan anak-anak kan sering ini kan aneh. Tapi lama-kelamaan kan mereka sudah paham bahwa ini nggak bahaya, ini bahaya kan. Jadi ya memang harus pelan-pelan. Lagi aku sudah jawab terus aku. Masih pengalaman aktivis ya. Kan teman-teman reptil sini kan punya Instagram. Nah, ibaratnya Instagram itu harusnya kita manfaatin, kasih deskripsi atau ibaratnya menjelaskan bahwa ini apa loh. Nah, sebenarnya itu tuh secara tidak langsung buat orang itu lihat terus membaca terus mengenali, malah orang yang takut itu bisa jadi senang loh. Ya, tambah dikit tadi belum tersampaikan. Jadi selain dari media sosial kan kita saya juga mungkin mewakili dari Sulsel Radio kan. Kita juga sering ini apa? Setiap akhir pekan itu melakukan gathering. Jadi bagian lain iya lagi sih kasih jadi kan di setiap akhir pekan itu di Kampung Jiwa kita membawa seminar, melakukan sosialisasi, edukasi dan orang yang tadinya mungkin ya agak paham, jadi ya udah terbiasa. Dan juga selain itu juga lebih mendekatkan diri ke masyarakat juga menerima panggilan. Dan juga mungkin ada juga sih teman-teman lain juga yang pengalaman dari sama
Jadi untuk menanggapi tentang masalah sosialisasi, yang pertama yaitu harus kita lakukan itu di lingkungan sekitar kita dulu. Ya, yang pertama itu ya tetangga-tetangga kita, mungkin kita memiliki hewan peliharaan, ya kita kenalkan bahwasanya ini namanya iguana, ini namanya ular, dan ini yang berbisa dan ini yang tidak berbisa. Nah, karena kalau dari sekitar itu, dari mulut ke mulut, kalau dari tetangga kita sudah mengerti, sudah mengetahui dan terbiasa, mungkin nanti dari mulut ke mulut ketika tetangga itu main tempat keluarganya, yang pasti dikasih tahu lagi kan, oh itu ketika ketemu, oh itu tidak terlalu berbahaya. Tapi keputusannya gitu ini Kak. Keputusannya iya. Penanaman nama 300. Mulut kau. Geko lah, no, banana belum ada. Jangan tukar. Masalah. Tepuk tangan dulu. Sekarang saya lagi ada di Reptil kali ini bersama, kenalkan dulu diri. Oke, perkenalkan saya Al. Teman-teman bisa panggil saya Alif juga. Hari ini kita Launching kecil-kecilan lah sama anak-anak komunitas. kita mungkin bisa dijelaskan. Iya. Jadi Reptil Corp ini sebenarnya ide sama-sama dari berempat. Ada saya, Al, ada Noval, ada Kareza sama Kak Noval. Jadi punya ide sama-sama untuk punya Palembang ini harus punya galeri, punya tempat yang memang isinya semuanya reptil. Jadi kalau anak teman-teman yang pengen punya reptil dan pengen belajar bisa langsung ke sini. Dan ini juga dijadikan base camp dari komunitas baru yang kemarin terbentuk sekitar bulan Maret terbentuk Reptil Edik Sriwijaya. Jadi anak-anak dari Reptil Edik Sriwijaya bisa datang belajar bareng, ya ada komunikasi lah antara anggota. Dan bisa jadi wadah untuk komunitas yang lain juga kalau ingin belajar atau seri-seri. Di sini kita di galeri ini ada apa aja? Kalau sedatanya kami dari beberapa reptil, kita masih punya baru 6 reptil, 6 spesies reptil. Ada apa ya? Pertama ada iguana, ada panana, ada leopard gecko, ada baby dragon, ada crocodile skink. Oh 5 deh, baru 5 gitu. Iya. Sampai di sini. Oh ada satu lagi, ya panana aru sama merah. Ini salah satunya banana. Iya ini banananya dapat giveaway dari kita cara hari ini. Kalau untuk tanggapannya, kalau komunitasnya kita selalu support ya. Walaupun kita berbeda naungan, ibaratnya beda organisasi, tujuan kita sama untuk memajukan pereptilan di Palembang. Karena selama ini kan Subsi Reptil berdiri sendiri nih dari tahun 2015. Belum ada yang organisasi yang memang benar-benar real, dia tujuannya memang sampai ke akar-akarnya. Karena banyak yang komunitas itu bangun, lama itu bubar, hilang, bangun lagi, hilang lagi. Mudah-mudahannya kedepannya orang itu umurnya awet, panjang. Untuk reptil-reptilnya, mudah-mudahan untuk pencinta reptil di Palembang ini ngerti. Bagusnya Palembang itu bagusnya cak mano, jangan sampai beli dengan uang yang kapan liar, bagusnya langsung beli ke bikin. Buat apa kita bangun galeri reptil tapi masih nyari yang murah? Itu kan tujuannya kan. Mungkin dari situ lah, dari kita dewek. Kalau nak memang maju dunia reptil Palembang ini, dari kita dulu. Bagusnya, tak apa-apa keluar duit agak banyak dikit. Yang penting hewannya dirawat yang baik. Kebanyakan beli ibaratnya, uang dapat rating 50.000 dibeli. Sampai rumah ada alat makan. Dapat cek perawatannya tiba-tiba mati, stres. Banyaknya itu, hampir rata-rata kayak gitu. Beda lagi kalau memang sudah breeder kan, beli dia sudah terus makan pastinya. Walaupun bedanya kan kayak rating paling 50.000 tuh, yang dari breeder 100.000 jual-jualnya. Dari situ saya cuma lah.
Mungkin ada yang ingin menanggapi tentang harapan reptil yang bisa Wijaya dan harapan tentang Reptil Cup itu sendiri. Mungkin teman-teman ada yang ingin tentang apa? Buat komunitasnya semoga makin solid ya, dan juga bisa terus bertahan dan bisa membaur terus dengan komunitas-komunitas lain. Dan untuk Reptil Cup-nya ya tadi bagus, tadi mau untuk menampung ketika ada bukan saja galeri jual beli, tapi juga ketika ada reptiler dari luar bisa untuk melihat sini, bahwasanya bisa membanggakan Kota Palembang, bahwasanya Kota Palembang ini ada galeri reptil, dan reptil di Palembang khususnya bisa lebih maju dan bisa lebih sukses lagi. Mungkin ada lagi tanggapan sih? Lanjut lagi. Kalau dari saya, Dia ono. Yang lagi ngerekam nih, dia ngomong jomblo ya. Wijaya semoga semakin solid, sukses ke depan, maju terus. Ya, kita sebagai sesama komunitas ya saling bantulah, saling support lah segala macam untuk buat sosialisasi segala macam. Dan untuk harapannya di Reptil Cup ini ya itu tadi untuk mengurangi penjual belian yang liar ataupun segala macam tentang reptil, dan juga menjadi wadah segala komunitas yang datang dan bertandang di Palembang. Mungkin itu saja. Ada lagi tanggapan? Mungkin sebagian tanggapan sudah saya sampaikan tadi. Mungkin lebih menambahkan kehadiran Reptil Cup dan komunitasnya Reptil Wijaya. Ini bakal menambah warna komunitas reptil di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, melengkapi komunitas-komunitas yang telah berdiri sebelumnya seperti Simpson Reptil, Salos, dan mungkin berbagai jenis komunitas lainnya. Dan kehadiran Reptil Cup juga mempunyai tujuan yang sangat jelas selain sosialisasi, edukasi, dan juga menjadi alternatif orang-orang yang untuk memfasilitasi bagi yang mencintai reptil. Jadi untuk menghindari adanya wildcard, jadi kita kan lebih terjaga dan ekosistem, dan juga ya jadi pilihan orang-orang khususnya reptiler agar bisa ya semacam memfasilitasi lah. Ya, mungkin itu saja. Oh ya, ini tambahan tadi biar kedepannya koleksinya tidak ditambah. Amin.